Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyariqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wujuhakum kibalal masyariqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menepati janjinya bila dia berjanji. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 177. Dulur-dulur seiman, ayat ini itu mencakup sendi-sendi yang agung dan kaidah-kaidah yang umum dan kaidah dan akidah yang lurus. Adapun penafsiran ayat ini adalah ketika pertama kali Allah memerintahkan orang-orang mukmin menghadap Baitul Maqdis, kemudian dia mengalihkan ke Ka'bah. Sebagian ahlul kitab dan kaum muslimin merasa keberatan. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan penjelasan mengenai hikmah pengalihan kiblat tersebut, yaitu bahwa ketaatan kepada Allah, patuh pada semua perintahnya, menghadap kemana saja yang diperintahkan, dan mengikuti apa yang telah disyariatkan. Inilah yang disebut dengan kebaikan, ketakwaan, dan keimanan yang sempurna. Oleh sebab itu, menghadap ke arah timur atau barat tidaklah dihitung sebagai kebaikan dan ketaatan jika bukan didasari oleh perintah dan syariat Allah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tidaklah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, dan seterusnya, seperti yang telah kita bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 177 di atas. Konteks tersebut sama
dengan disebutkannya dalam ayat sembelihan hewan kurban, yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dulur-dulur seiman, mengenai ayat ini, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Katanya, tidaklah sholat dan beramal itu merupakan suatu kebaikan. Hal ini ketika Rasulullah SAW berpindah dari Makkah ke Madinah, serta diturunkannya berbagai kewajiban dan peraturan, maka Allah memerintahkan berbagai kewajiban dan pelaksanaannya. Abul Adiyah mengatakan, ketika orang-orang Yahudi menghadap ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Lebih lanjut, Abul Aliyah menuturkan, itulah pembicaraan tentang keimanan yang hakikatnya adalah pengamalan. Mujahid mengatakan, tetapi kebaikan itu adalah apa yang ditetapkan di dalam hati berupa ketaatan kepada Allah. Sedangkan Ad-Dahhak mengatakan, tetapi kebajikan itu dan ketahuan itu adalah pelaksanaan semua kewajiban sebagaimana mestinya. Adapun mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, As-Sauri mengemukakan demikian itu adalah mencakup semua jenis kebaikan. Imam Al-Sauri memang benar, karena orang yang memiliki sifat yang disebutkan dalam ayat ini berarti dia telah masuk ke seluruh wilayah Islam dan mengambil segala bentuk kebaikan, yaitu beriman kepada Allah yang tiada sembahan yang hak selain Dia, serta membenarkan adanya para malaikat yang merupakan para duta yang menghubungkan antara Allah dan para rasulnya. Dulur-dulur seiman, beriman kepada Alkitab itu maksudnya Alkitab di sini merupakan isim jins, artinya nama jenis yang mencakup kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada para nabi hingga diakhiri oleh yang termulia di antara kitab-kitab tersebut adalah Al-Quran yang menjadi tolak ukur bagi kitab-kitab sebelumnya, yang kepadanya semua kebaikan bermuara, meliputi segala macam kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan semua kitab itu dinas, artinya dinasahkan, artinya dihapus hukumnya, diganti dengan yang baru dengannya. Selain itu, beriman kepada para nabi Allah itu secara keseluruhan, dari nabi yang pertama hingga nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan memberikan harta yang dicintai, itu maksudnya adalah menyedekahkan hartanya, padahal dia sangat mencintai dan menyenangi hartanya tersebut. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair, dan lainnya, seperti yang telah diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun hadis marfu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, yang artinya sebaik-baik sedekah adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau dalam keadaan sehat lagi tamak, dan engkau menginginkan kekayaan dan takut miskin. Jadi sedekah yang dalam keadaan demikian adalah sebaik-baiknya sedekah. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Dulur-dulur iman, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan hal ini melalui firman-Nya, yaitu surat Ali Imran ayat 92, yang artinya
sekali-kali kamu tidak akan meraih kebaikan hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai. Juga firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dulur-dulur iman, inilah pola yang lain lagi yang sangat tinggi nilainya, yaitu mereka lebih mengutamakan orang lain. Padahal sebenarnya mereka sendiri sangat membutuhkan hal tersebut. Mereka menginfakkan hartanya dan memberikan makanan yang dicintainya. Allah telah berfirman, yaitu artinya kepada kerabatnya. Itu firman yang berikutnya adalah kepada kerabatnya. Maksudnya di sini adalah mereka ini lebih mengutamakan kerabatnya tersebut untuk diberi sedekah. Sebagaimana dalam hadis sebagai berikut yang artinya, sedekah kepada orang-orang miskin itu hanya berpahala satu sedekah saja. Sedangkan sedekah kepada kerabat itu berpahala dua, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturahim. Mereka itu orang yang paling berhak mendapatkan perhatian darimu. Dan untuk mendapatkan kebaikan serta pemberian darimu. Allah juga telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, yaitu melalui beberapa ayat dalam Al-Quran. Dulur-dulur seiman, kemudian mengenai anak-anak yatim yang disebutkan dalam ayat tersebut di atas, itu adalah mereka yang tidak mempunyai orang yang menafkahinya, yang ditinggal mati oleh ayahnya pada saat dia masih lemah, masih kecil dan belum baligh, serta belum mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah. Itu yang dimaksud dengan anak-anak yatim. Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang miskin dalam ayat tersebut di atas yang sedang kita bahas ini, itu adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka ini harus diberi nafkah, diberi sedekah agar dapat menutupi kekurangannya tersebut. Dulur-dulur seiman, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda yang artinya, orang miskin itu bukanlah orang yang berjalan berkeliling meminta-minta, yang akan pergi dengan diberi 1 atau 2 butir kurma, sesuap atau 2 suap makanan. Tetapi orang miskin itu adalah orang yang tidak mendapatkan harta yang mencukupinya, serta kemiskinannya itu tidak diketahui, sehingga dia diberi sedekah. Muttafaq alaih. Selanjutnya, dulur-dulur sekalian, adapun kalimat Ibnu Sabil dalam ayat 177 yang kita bacakan di atas, itu maksudnya Ibnu Sabil tersebut adalah orang yang berpergian jauh dan telah kehabisan bekal. Orang ini perlu diberi sedekah supaya bisa sampai kembali ke negerinya. Demikian juga orang yang melakukan suatu perjalanan untuk berbuat ketaatan, maka dia pun perlu diberi bekal yang mencukupi untuk keberangkatannya dan kepulangannya. Serta tamu itu termasuk dalam kategori Ibnu Sabil. Jadi tamu ini termasuk dikategorikan Ibnu Sabil, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan Ibnu Sabil adalah tamu yang singgah di rumah orang-orang Muslim. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abu Ja'far al-Bakir,
Hasan Basri, Qatadah, Ad-Daha, Az-Zuhri, Rabi bin Anas, dan Muqatil bin Hayyan. Jadi seorang tamu yang singgah di rumah orang-orang muslim itu termasuk kategori Ibnu Sabil. Adapun orang-orang yang meminta-minta, wasailin, itu adalah mereka orang-orang yang tanpa meminta. Jadi mereka itu kelihatan mereka orang tanpa meminta, maka dia diberi zakat dan sedekah. Imam Ibnu Ahmad menukilkan dari Fatimah binti Husain dari ayahnya Abdurrahman Husain bin Ali menceritakan, Nabi SAW bersabda, orang yang meminta memiliki hak meskipun dia datang dengan menunggang kuda. Jadi orang yang meminta itu berhak untuk diberi maksudnya, walaupun dia itu datang dengan menunggang kuda. Itu hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sedangkan firman Allah yang tercantum dalam ayat yang sedang kita bahas ini, yaitu memerdekakan hamba saya, wafir riqab, itu maksudnya hamba saya tersebut adalah budak yang mempunyai perjanjian untuk menebus dirinya sendiri, namun tidak mendapatkan biaya untuk melakukan hal tersebut. Mengenai hal-hal tersebut di atas akan diuraikan lebih lanjut dalam penafsiran ayat zakat dalam surat At-Taubah, insyaallah. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah yang berkaitan dengan wa aqimas shalah wa aqamas shalah, artinya mendirikan salat, yang ada di dalam ayat 177 yang setelah kita bacakan di atas. Itu maksudnya adalah orang-orang yang menyempurnakan pelaksanaan amalan salat secara tepat waktu, berikut ruku, sujud, tumakninah, dan khusyuk sesuai dengan yang disyariatkan dan diridhai. Sedangkan firman Allah mengenai menunaikan zakat, wa atiyaz zakah, itu bisa berarti adalah penyucian diri dan pembersihannya dari akhlak yang hina dan tercela, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 9 sampai 10, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Demikian juga ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun berikut ini, yaitu dalam surat An-Naziat ayat 18-19. Maksudnya 18 dan ayat 19. Yang artinya, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan maksudnya, dan akan kupimpin ke jalan Rabb-mu supaya kamu takut kepadanya. Dulur-dulur seiman, selanjutnya firman Allah dalam surat Al-Fussilat ayat 6 dan ayat 7, yang artinya, dan kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan penyucian diri dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Dulur-dulur seiman, bisa juga zakat tersebut berarti zakat mal, sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Muqatil bin Hayyan. Jadi bukan maksud dengan zakat itu adalah pembersihan atau penyucian jiwa, tapi benar-benar zakat di sini bisa saja berarti zakat mal. Jadi pemberian kepada beberapa pihak
dan golongan yang disebutkan di atas. Itu merupakan pemberian yang bersifat kerelaan hati, kebaikan, dan silaturahim. Dulur-dulur iman, sedangkan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 yang artinya, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Ayat ini sama dengan firman Allah yang artinya, yaitu orang-orang yang menepati janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Lawan dari sifat ini itu adalah nifak atau munafik, kemunafikan. Ini sesuai dengan hadis yang artinya tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika bicara dia bohong, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi kepercayaan dia berkhianat. Muttafaq alaih. Jadi lawan dari sifat-sifat yang tadi merusak perjanjian, yang menepati janji itu adalah merusak perjanjian, dan ini adalah tanda-tanda orang munafik. Dulur-dulur seiman, selanjutnya maksud dari firman Allah yang artinya dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan peperangan, ini adalah kalimat yang ada dalam ayat 177 yang telah kita bacakan di atas. Itu maksudnya adalah dalam kesempitan itu adalah maksudnya mereka dalam keadaan miskin yang disebut dengan al-ba'sa, juga dalam keadaan sakit dan menderita. Ini disebut dengan kata wahin al-ba's, ad-darra. Artinya ketika mereka berada dalam peperangan dan berhadapan dengan musuh, itu disebut juga adalah penderitaan dalam peperangan. Ya. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abul Aliyah, Murrah Al-Hamdani, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Basri, Qatadah, Rabi bin Anas, As-Sudi, Muqatil bin Hayyan, dan Abu Malik Ad-Daha, serta lain-lainnya. Sedangkan kata as-sabirin itu adalah sebagai artinya pujian dan anjuran untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi segala kondisi yang berat dan sulit tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan dan tawakal. Sedangkan firman Allah berikutnya, yaitu dalam ayat 177 tadi, yaitu kata-kata yang artinya mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ulaikal ladzina shadaku, ulaikal ladzina shadaku. Jadi mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ini maksudnya adalah mereka yang telah menyandang sifat-sifat tersebut di atas yang telah kita sebutkan tadi, itu adalah orang-orang yang benar imannya. Karena mereka telah mewujudkan keimanan hati melalui ucapan dan perbuatan. Mereka inilah yang disebut orang-orang yang benar. Sedangkan kata-kata berikutnya adalah wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di sini disebutkan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa karena mereka menjauhi segala hal yang diharamkan dan mengerjakan berbagai macam ketaatan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.